kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pernahkah kalian mendengar kata energi? Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kalian sumber-sumber energi yang ada di bumi ini? Banyak sekali sumber energi yang tersedia di alam. Ada sumber energi yang berasal dari hewan, tumbuhan, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Salah satu sumber energi tersebut adalah matahari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari yang digunakan adalah panasnya. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Anak-anak pintar, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Aktivitas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Oke, silahkan kalian simak baik-baik gambarnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah menyimak dengan baik gambar tersebut? Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Setelah mengamati gambar tersebut, sekarang kita eksplorasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Coba kalian perhatikan, gambar tersebut menceritakan tentang apa ya? Di situ ada anak yang sedang berolahraga di bawah sinar matahari pagi. Kemudian ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Ada juga seorang bayi yang dijemur pagi-pagi. Kita lihat juga tuh, ada tumbuhan, dia mengeluarkan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Kita perhatikan tadi ada ibu yang menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Berarti matahari berfungsi untuk mengeringkan pakaian. Kemudian ada anak yang sedang berolahraga di bawah sinar matahari pagi. Dan ada juga bayi yang sedang dijemur. Itu karena matahari berfungsi untuk membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh. Selain itu, tumbuhan juga melakukan kegiatan fotosintesis dengan bantuan matahari. 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ayo, coba kalian sebutkan, apalagi manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari ya? Matahari bermanfaat untuk mengeringkan ikan bagi para nelayan
yang membuat ikan asin. Matahari juga bermanfaat sebagai penerangan di bumi ini. Tidak ada matahari, bumi ini akan mengalami kegelapan. Begitu besarnya peranan matahari dalam kehidupan manusia. Berkat matahari, bumi ini terasa hangat. Mungkin kalian ada yang bertanya, apa buktinya? Anak-anak pintar, pernahkah kalian membandingkan perbedaan suhu udara antara siang dan malam? Manakah yang lebih hangat? Siang atau malam? Ya, betul sekali. Siang hari udara terasa lebih panas karena matahari menyinari bagian bumi yang kita diami saat ini. Matahari sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Manusia bisa mempertahankan suhu tubuhnya berkat bantuan panas matahari. Hewan juga tidak kedinginan karena adanya panas matahari. Tumbuhan bisa melakukan fotosintesis atau membuat makanannya sendiri berkat bantuan sinar matahari. Anak-anak pintar, sekarang mari kita buktikan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membuktikannya, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama ada pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari. Dan yang kedua ada pakaian yang dijemur malam-malam. Pakaian manakah yang akan lebih cepat kering? Pakaian yang dijemur di siang hari saat matahari terik akan lebih cepat kering dibanding pakaian yang dijemur di malam hari. Matahari mempercepat penguapan air pada pakaian, sehingga pakaian lebih cepat kering. Ayo membaca. Anak-anak pintar, sekarang mari kita baca teks berjudul Ali si biji energi. Aku Ali, si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut ini. Temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran seperti di bawah ini. Untuk mengerjakan tugas ini, terlebih dahulu kalian harus membuat peta pikiran seperti pada gambar berikut. Setelah itu, kalian isi masing-masing kotak dengan manfaat energi matahari. Mulailah dari manfaat energi matahari yang sudah kamu ketahui. Setelah itu, barulah kalian cari tahu lagi apa saja manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Kalian boleh bertanya kepada orang tua atau kepada saudara kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, energi matahari
adalah salah satu sumber energi yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Belakangan ini, permintaan masyarakat akan jagung terus meningkat, terutama pada saat malam tahun baru. Jika permintaan tersebut semakin hari semakin meningkat, lambat laun jagung akan mengalami kelangkaan. Oleh karena itu, petani hendaknya meningkatkan produksi jagung ini, terutama pada saat mendekati waktu yang biasanya mengalami peningkatan jumlah permintaan, seperti pada malam tahun baru. Anak-anak pintar, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai sumber daya alam. Adakah yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan apa juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bisa diadakan kembali atau sumber daya alam yang ketersediaannya tidak terbatas. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak bisa diadakan kembali atau sumber daya alam yang ketersediaannya sangat terbatas dan lambat laun bisa habis. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain: 1. Tumbuhan. 2. Hewan atau binatang. 3. Air. 4. Udara. Dan masih banyak lagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui lainnya. Sumber daya alam ini ketersediaannya sangat melimpah di alam. Namun, jika kita tidak melestarikannya, maka tidak menutup kemungkinan jika sumber daya alam tersebut akan mengalami kepunahan. Tumbuhan contohnya. Jika kita terus-menerus melakukan penebangan hutan secara besar-besaran, apalagi terus terjadi pembakaran hutan untuk perkebunan baru, pada satu masa tertentu bisa jadi bumi ini tidak lagi memiliki persediaan tumbuhan yang memadai. Jika demikian, udara bersih yang sekarang bisa kita hirup, yang ketersediaannya sangat melimpah, bisa saja akan terganggu. Karena hutan sebagai paru-paru dunia ini sudah tidak ada. Oleh karena itu, kita wajib melakukan pelestarian terhadap sumber daya alam ini, agar kehidupan kita tetap terjamin dengan baik. Berikutnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada minyak bumi, emas, dan besi, serta masih banyak lagi bahan tambang yang lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini, ketersediaannya di alam sangat terbatas. Lebih parahnya lagi, apabila persediaan di alam itu sudah habis, maka kita tidak bisa memproduksi ulang. Kita juga
tidak bisa mengupayakan apapun untuk mengadakannya. Minyak bumi misalnya, jika minyak bumi dari dalam perut buminya sudah habis, kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengadakannya lagi. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam ini. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Berikan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 2. Berikan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ketiga, berilah 3 contoh lain, artinya selain yang dicontohkan tadi, sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Kamu harus cari 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain dari contoh-contoh yang sudah disebutkan oleh pewarta tadi. 4. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Anak-anak pintar, tidak terasa kita sampai di akhir materi. Pelajari kembali materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, agar kalian tidak lupa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.